Saya pernah dengan sengaja menelusuri mengapa kodam kembar yang saya miliki ini terhubung dengan portal Anubis. Dari cerita atau mitos yang saya temukan, ternyata dia memang pernah ke alam sana. Dan dari kodam inilah saya tahu bahwa Bawira ini adalah betul-betul guru yang bisa memanggil kodam yang hebat seperti ini. Makanya saya pede dengan setiap kodam langka dan unik yang Bawira tundukkan. Ini kata klien yang menjadi tuan atau pemilik dari kodam kembar tersebut. Pada part 2 kali ini Mbah Wira akan membahas pengalaman dan perjalanan Mbah Wira selama menghadirkan dan menundukkan kodam-kodam dengan usia puluh ribu tahun hingga ratus ribu tahun. Simak video selengkapnya. Setelah mendengarkan perjalanan kodam part 1 kemarin, beberapa klien VIP yang merasa memiliki kodam atau merasa menjadi tuan bagi kodam-kodam yang tengah Mbah Wira bahas, kemudian open conversation dengan Mbah Wira. Salah satunya adalah klien VIP dari Singapura. Berikut ini akan Mbah Wira bacakan bagaimana tanggapan beliau, bagaimana pengalaman beliau selama didampingi oleh kodam kembar usia 25.000 tahun. Sebagai edukasi bagi teman-teman semua, bahwa memang nyatanya usia itu nggak bisa bohong. Karena kualitas itu nggak pernah bohong. Kodam itu cara melihat kualitasnya adalah dari usia kalau Mbah Wira. Semakin tua usianya, maka semakin unggul juga kualitasnya. Itulah mengapa kodam-kodam dengan usia tua harganya pun juga menyesuaikan. Selamat pagi Mbahku. Saya sangat menikmati video ini Mbah, dan suka banget melihat progres Mbah Wira dari azimat-azimat yang Mbah Wira hadirkan, mulai dari yang kualitasnya ratusan tahun hingga yang usia ribuan tahun, atau di sini ditulis dengan sangat progresif. Jadi beliau memang dari Singapura, oleh karenanya bahasanya agak lain dikit dengan kita yang ada di Konoha. Nggak apa-apa, akan Mbah Wira translatekan untuk Anda semua. Memang betul, si kembar itu sangat melegenda. Hidup saya menjadi bagus. Hidup saya betul-betul berubah menjadi lebih baik setelah mereka mendampingi saya. Sangat worth it ya, atas mahar yang lumayan banyak. Sangat worth it atas mahar yang lumayan banyak. Seingat Mbah Wira kala itu maharnya adalah 25 juta. Jadi harga itu menyesuaikan dengan usianya. Sangat worth it atas maharnya yang lumayan banyak, tapi benefit yang didapat juga sangat banyak. Satu lagi, sebenarnya mereka adalah dewa-dewi pada zaman dahulu di era Sumeria. Ya, ini perlu Mbah Wira klarifikasi dulu biar nggak dipelintir oleh para haters. Jadi dewa-dewi itu dalam penjelasan pakar sketsa ketika melakukan quality control dijelaskan sebagai siluman yang kuat. Ya, sebagai siluman yang kuat. Mohon maaf Mbah Wira tidak ingin sara, tidak ingin menghubungkan dan mengaitkan dengan agama apapun, mohon maaf ya. Sebelumnya ini Mbah Wira kunci dengan definisi operasional dari pakar sketsa. Jadi Mbah Wira tidak ingin mengaitkannya dengan definisi dari luar ya, supaya menjadi batasan masalah bahwa dewa-dewi yang kita bahas di sini bukanlah yang disembah agama lain pada umumnya, melainkan terbatas pada definisi operasional yang Mbah Wira jadikan sebagai batasan masalah. Ini tolong digarisbawahi dulu, kita lanjut. Jadi dewa-dewi yang Mbah Wira bahas di sini adalah siluman kuat yang dulunya sempat disembah oleh orang, sehingga
Dari unsur penyembahan itu, mereka mendapatkan power atau mendapatkan kekuatan untuk meningkatkan level mereka menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Ini adalah batasan masalah dan definisi operasional dari dewa-dewi yang ada di konten ini. Jadi tolong jangan dipelintir kemana-mana. Kita lanjut. Dari namanya aja kita bisa Google dan mereka betul-betul tercatat dalam sejarah. Makanya seru banget bagi saya bisa didampingi oleh Dewi pada zaman dahulu. Nggak semua orang bisa berjodoh dengan kodam legendaris ini. Di Google juga cocok banget sama tuah kesuburan dia. Dan betul, nggak lama setelah saya didampingi oleh kodam kembar ini, saya dikaruniai anak kedua saya. Menanggapi hal ini, Mbah Wira sampaikan bahwa Mbah Wira senang jika tuah yang tertulis satu persatu terbukti nyata adanya, bahkan termasuk tuah kesuburannya, karena ini adalah tuah langka yang sulit untuk dibuktikan. Kita lanjut. Saya pernah dengan sengaja menelusuri kenapa kodam kembar yang saya miliki ini terhubung dengan portal Anubis. Dari cerita atau mitos yang saya temukan, ternyata dia pernah ke alam sana. Dan dari kodam inilah saya tahu bahwa Mbah Wira ini adalah betul-betul guru yang bisa memanggil kodam yang hebat seperti ini. Makanya saya pede dengan setiap kodam langka dan unik yang Mbah Wira tundukkan. Dari sini kita menjadi tahu bahwa apa yang Mbah Wira jual itu betul-betul nyata adanya, bukan sugesti semata. Kodamnya ada. Ketika azimatnya dilihat oleh orang lain, bisa dirasakan juga keberadaan kodamnya. Bisa ditelusuri, bisa disketsakan, dan bisa dibuktikan apa yang tertulis pada sketsa hasil quality controlnya. Oleh karenanya Mbah Wira sering sampaikan bahwa Mbah Wira ini nggak pernah klaim sepihak. Kalau pada saat ritual Mbah Wira merasakan, oh ini isinya adalah raja kayangan, ternyata ketika disketsakan isinya siluman, yang Mbah Wira tulis apa adanya isinya siluman. Kemudian tuah-tuah yang dimiliki oleh kodam tersebut ya apa adanya, dituliskan oleh pakar sketsa. Jadi bukan klaim sepihak dari Mbah Wira, oh ini tuahnya bisa menundukkan langit, tuahnya bisa menghidupkan orang mati. Nggak pernah Mbah Wira nulis kayak gitu. Bahkan sesimpel tuah eksekusi aja, meskipun kodam itu Mbah Wira tahu bisa, ketika pakar sketsa sebagai quality control tidak menuliskannya, ya Mbah Wira nggak pernah lancang menuliskan tuah yang nggak ada itu di dalam sketsa. Jadi betul-betul jujur apa adanya, bukan hasil klaim sepihak semata. Dan sekarang terbukti bahwa apa yang tertulis pada sketsa betul-betul dialami sendiri oleh klien. Asik ya. Kita lanjut dengan kodam berikutnya, yaitu kebo bule atau kerbau albino usia 25.000 tahun. Sempat Mbah Wira sampaikan dalam video sebelumnya bahwa itu dimiliki oleh salah satu pengusaha ekspor yang ada di Jakarta. Ternyata pengusaha tersebut kemudian klarifikasi kepada Mbah Wira. Mbah, gimana tuah dari kebo bule itu? Siapa pemiliknya sekarang? Mbah Wira sempat cross check loh, ini bukannya punya Anda toh Pak? Dijawab loh, mosok toh Mbah? Bukan, itu bukan punya saya. Nah, di sini Mbah Wira menyampaikan kekeliruan data atas pemilik dari kodam kerbau bule ini. Setelah Mbah Wira intip di database, ternyata kebo bule ini dimiliki oleh salah satu pengusaha dari Bandung. Beliau adalah juragan apotek. Jadi beliau punya apotek yang kemudian dikembangkan sendiri dari semula kecil hingga sekarang menjadi besar dan omsetnya banyak atau melimpah. Bagi Anda penyimak setia channel Mbah Wira pasti nggak asing dengan beliau karena sudah beberapa kali Mbah Wira bahas dalam konten. Jadi kebo bule ini mohon maaf ada kesalahan pemilik ya, dari yang awalnya Mbah Wira kira dimiliki oleh pengusaha ekspor dari Jakarta, ternyata yang betul adalah milik bos apotek dari Bandung. Kita lanjut. Kodam berikutnya ada azimat nomor 430 dengan usia 24.000 tahun.
Beliau termasuk dalam ras siluman siput. Nah, kenapa toh Mbah? Kok ketika membahas ras siluman harganya pasti beda. Harganya pasti 2 kali lipat dari usianya. Karena siluman didefinisikan sebagai entitas kuat yang mampu omnipresent atau hadir di 2 dimensi sekaligus, yaitu di dimensi energi sebagai habitat asli mereka dan di dimensi energi atau alamnya manusia. Untuk melakukan omnipresent atau hadir di 2 dimensi sekaligus ini, mereka tentu membutuhkan power atau energi yang sangat kuat. Oleh karenanya, ketika suatu entitas itu oleh quality control dinyatakan valid sebagai siluman, berarti dia memiliki energi yang lebih besar dibanding dengan jin-jin konvensional biasa yang bukan siluman. Kenapa? Karena jin konvensional biasa itu tidak mampu hadir di 2 dimensi sekaligus, sementara kalau siluman itu mampu hadir di 2 dimensi sekaligus. Sehingga meskipun usianya sama dan levelnya sama, siluman akan memiliki power yang lebih tinggi bila dibanding dengan jin konvensional biasa. Loh Mbah, kok beda definisi operasional siluman yang Mbah Wira sampaikan dengan yang guru saya sampaikan? Ada juga beberapa klien yang menyatakan seperti itu. Kok beda definisi sukma yang Mbah Wira sampaikan dengan sukma yang guru saya sampaikan? Kok beda definisi tumbal yang Mbah Wira sampaikan dengan definisi tumbal yang guru saya sampaikan? Jawabannya karena istilah-istilah dalam supranatural itu belum ada kamus bakunya. KBBI-nya belum ada. Ya, kamus besar bahasa Indonesia belum ada. Sehingga kita tidak bisa mengharuskan semua praktisi untuk memiliki definisi operasional dan batasan masalah yang sama atas suatu istilah. Misal, yang namanya bapak dalam KBBI itu diterjemahkan sebagai kepala keluarga, jenis kelaminnya laki-laki. Loh Mbah, kan ada kepala keluarga bukan laki-laki, misalnya kepala keluarganya wanita. Ya wanita itu nggak bisa kita panggil bapak, kita manggilnya tetap ibu. Misalnya suami istri punya 1 anak, kepala keluarganya kan suami. Kemudian suaminya meninggal, otomatis yang jadi kepala keluarga adalah istri. Maka istri ini tetap kita panggil ibu, nggak bisa kita panggil bapak. Kenapa kok sebegitu tegas dan lugasnya? Karena memang ada definisi operasional dalam KBBI-nya. Nah sementara siluman, sukma, tumbal, mana ada definisi operasionalnya? Jelas ya? Kodam selanjutnya yaitu azimat nomor 385. Kodam bertopeng ini usianya sangat tua, yaitu mencapai 30.000 tahun dengan level 9,7. Dengan usia sangat tua dan level kekuatan yang sangat tinggi, beliau merajai atau menjadi danyangan atau penguasa wilayah di suatu pepudan atau mata air di Gunung Tengger. Ada 2 pertanyaan yang menyertai sketsa ini. Pertanyaan pertama, Mbah Wira, izin amit bertanya. Tadi malam Mbah Wira mengeluarkan screenshot ada kodam usianya 121.000 tahun. Ya, 121.000 tahun yang menjadi danyangan di salah satu gunung di Butan. Nah, sementara azimat nomor 385 ini usianya baru 30.000 tahun. Nah, 30.000 tahun itu juga sudah sangat tua. Tapi jika dibandingkan dengan yang 121.000 tahun, maka 30.000 ini bisa kita sebut dengan baru. Baru 30.000 kok sama-sama jadi danyangan. Kok bisa usianya terpaut jauh, selisihnya hampir 100 tahun, tapi kok jabatannya sama. Sama-sama danyangan atau penguasa wilayah. Ini penjelasannya bagaimana? Penjelasannya adalah namanya penguasa wilayah itu ada macam-macam. Ada penguasa wilayah kecil, ada penguasa wilayah besar. Penguasa wilayah kecil namanya Pak Camat. Kalau penguasa wilayah besar namanya adalah gubernur. Nah, antara Pak Camat dan gubernur itu sama-sama penguasa wilayah. Bedanya Pak Camat adalah penguasa wilayah kecil area kecamatan, sementara gubernur adalah penguasa wilayah luas, wilayah besar setingkat provinsi.
Di atasnya gubernur ada Mbah? Ada. Namanya presiden. Itu penguasa wilayah seluas negara. Jelas ya? Jadi sama-sama danyangannya kok bisa beda usia karena memang luas wilayah yang dikuasai juga berbeda-beda. Ini Mbah Wira pun yakin Azimat 385 dengan usia 30.000 tahun ini juga masih punya junjungan di atasnya dia yang usianya jauh lebih tua dan lebih kuat dari si Azimat nomor 385 ini. Pertanyaan kedua yang menyertai sketsa Azimat nomor 385, Mbah, level powernya kok rata-rata 8,8, 9,1, 9,2, 9,5, 9,7. Kok nggak ada yang levelnya mencapai 100 atau mencapai 10 ya kalau dalam skala ini. Itu gimana penjelasannya? Penjelasannya adalah skala itu dibuat untuk mempermudah pembaca dalam memprediksi atau mengira-ngira, oh level dari sesuatu itu seberapa. Contoh, mie ayam ini pedasnya seberapa? Dari 1 sampai 10, kira-kira level pedasnya itu 9. Berarti itu udah pedas banget. Dari level 1 sampai 10, levelnya 10. Oh, berarti pedasnya bikin nangis kan gitu. Kalau itu level kepedasan suatu mie ayam. Enaknya mie ayam ini dari level 1 sampai 10 enaknya ada di angka berapa? Kira-kira ada di level 9 atau kira-kira ratingnya 9 dari 10. Oh, berarti enak banget. Oh, ini ratingnya 10 dari 10. Oh, berarti super enak banget, nggak ada yang menandingi. Kan gitu logikanya. Nah, kalau itu level power atau kekuatan dari 1 sampai 10, mana mungkin dia akan mencapai level 10? Karena kita tahu ada entitas maha kuat, yaitu Tuhan. Sehingga kita tidak bisa memberikan skor 10, karena ketika skornya 10, berarti itu sama dengan menyamai Tuhan. Itulah mengapa level power itu selalu di bawahnya puncak. Jika 1 sampai 10, pasti ada di bawahnya 10. Jika levelnya 1 sampai 100, pasti ada di bawahnya 100. Logis dan masuk akal ya. Kodam selanjutnya yaitu berasal dari Azimat nomor 363. Sama, usianya pun 30.000 tahun dengan level 9,7. Uniknya, Azimat nomor 385 dan 363 ini dimiliki oleh satu orang yang sama. Beliau adalah seorang pengusaha jenius dari Jakarta yang gemar mengeksplorasi mandiri kodam-kodam yang dimiliki. Salah satu cara beliau dalam mengeksplorasi kedua kodam ini adalah dengan diafirmasi atau diperintahkan untuk memakan sukma dari musuhnya. Jadi diberi makan sukma orang. Dan apa yang terjadi? Kedua kodam ini bermutasi, Pak. Jadi berubah wujudnya dan berubah karakternya. Dari pagi Mbak Wira sempat nyari-nyari sketsa barunya, namun belum ketemu. Nantilah kalau sketsa-sketsa tersebut diketemukan oleh adminnya Mbak Wira, nanti akan Mbak Wira sertakan di dalam video sebagai gambaran buat kita semua bahwa yang namanya kodam yang sudah ditundukkan itu bisa berubah wujud dan berubah karakter sesuai dengan satu, karakter pemiliknya, jadi akan sering digunakan untuk apa, dan yang kedua, nutrisi yang mereka konsumsi sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemiliknya. Jadi ya kalau punya kodam ya memang wajib dieksplorasi. Nggak boleh kita cuma diem-dieman aja pokok dipakai pokok jalan. Kalau pokok dipakai pokok jalan ibarat kita punya motor cuma dinaiki ngeng gitu doang. Nggak pernah ganti uli, nggak pernah dikasih vitamin, ya lama-kelamaan akan bobrok. Beda dengan kendaraan yang kita modif. Kita kasih nos, mesinnya kita tingkatkan, kita kasih partisi-partisi pendukung, ya dinaiki akan lebih nyaman. Kira-kira seperti itulah gambaran bagaimana memiliki azimat berkodam. Karena azimat berkodam itu juga kendaraan, Pak. Kendaraan kita untuk mencapai tujuan. Apa tujuannya? Kesuksesan. Misalnya yang punya azimat pengasihan, ya tujuannya berkeluarga dengan sejahtera. Yang punya azimat kerezekian, berarti
kaya dan mapan secara finansial. Yang punya kodam kejayaan karir berarti mendaki puncak kesuksesan kan gitu. Jadi kodam itu ibarat kendaraan. Nah, seperti apa rasanya? Ya ibaratnya orang Jawa itu bilang piye rasane tumpaanmu gitu kan. Ya sesuai dengan bagaimana kamu merawatnya. Asik ya. Loh Mbah, izin amit saya tanya, bisa toh Mbah kodam itu dikasih makan sukma? Jawabannya bisa. Gimana Mbah tata caranya? Sudah sering Mbah Wira bahas dalam komunitas. Sudah sering Mbah Wira bahas dalam Instagramnya Mbah Wira. Sudah sering juga Mbah Wira bahas dalam channel YouTube-nya Mbah Wira. Jadi silahkan Anda gali-gali aja ke bawah. Anda simak-simak konten-konten yang udah Mbah Wira posting sebelumnya. Di situ Mbah Wira sudah banyak menjelaskan bagaimana caranya. Kodam berikutnya ada nomor 431. Ini ada istilah baru yang disebut dengan hantu monyet. Ya, hantu monyet, ada hantu hutan, ada hantu monyet. Nah, hantu ini didefinisikan sebagai apa? Dijelaskan bahwa hantu merupakan penjelmaan manusia yang meninggal dalam keadaan tidak melepas ilmu hitam yang dimilikinya, sehingga kemudian bisa menjadi hantu yang mewujud dalam bentuk harimau, bentuk anjing, bentuk monyet, dan lain sebagainya. Dalam budaya lain disebut juga dengan hantu jadi-jadian. Jadi masalah definisi operasional ini tolong jangan diributkan karena sudah Mbah Wira beri batasan-batasan masalahnya. Hantu monyet ini usianya tua ya, mencapai 30.000 tahun. Selain hantu monyet ada juga nomor 436 ini demon ya, demon perang. Apa itu lagi demon perang? Definisi-definisi ini banyak ya sebetulnya. Sehingga kita ya harus rajin mengulik, rajin bertanya, kemudian rajin mengeksplorasi mandiri. Kalau dewa perang itu seperti apa tuahnya, seperti apa kecepatan eksekusinya. Sehingga ketika kita punya azimat ya betul-betul kita tahu fungsinya. Nggak cuma dipakai secara template aja gitu lah. Kita lanjut. Untuk azimat nomor 436 ya usianya tua 32.000 tahun. Ya, masuk dalam ras demon perang. Apa itu demon perang? Demon perang adalah entitas yang mengikuti orang yang memimpin peperangan pada zaman dahulu. Ya, sehingga berjuluk dewa perang. Nah, kodam perewangan yang ikut atau menjadi pembantu bagi orang yang memimpin peperangan atau disebut dengan dewa perang, inilah yang kemudian disebut dengan demon perang. Nah, jadi ini adalah kodam yang dulunya pernah menjadi kodam orang lain pada era peperangan. Dan begitu orang tersebut meninggal, kemungkinan kodam ini kemudian kembali ke alamnya. Dan sekarang ketika Mbah Wira panggil, dia tertarik untuk mengikuti Mbah Wira. Mbah Amit ya ini bertanya aja, kok bisa sih Mbah Wira itu dalam menghadirkan kodam, mereka yang datang itu memiliki variasi tuah yang sangat beragam. Contohnya 431 si hantu monyet itu memiliki tuah istimewa dalam manipulasi energi. Kemudian ada 433, usianya rata aja 30 ribuan tahun ya. Ini dari Pakistan. Kalau gajah berarti dia memiliki tuah yang kuat untuk memicu pemiliknya sehingga senang belajar. Ya ini siluman, kategorinya siluman yang kuat. Ya, jenis kelaminnya wanita lagi. Yang menarik ini. Kemudian 436 itu si demon perang. Kemudian 462 usianya rata 30 ribuan tahun. Ini adalah kodam untuk melanggengkan jabatan. Dan uniknya dia memiliki batu mustika di dahinya. Yang terakhir 486 usianya rata 30 ribuan tahun. Ini wujudnya buaya. Buaya itu terkenal dengan tuah kerezekiannya yang baik. Pertanyaannya kok bisa random banget. Mulai dari eksekusi ada, kemudian manipulasi energi ada, memicu senang belajar ada, demon perangnya ada, kerezekiannya ada, kejayaan karirnya ada, bahkan ada yang
sampai memiliki mustika sendiri ini gimana kok bisa sangat kompleks sekali? Jawabannya adalah bergantung pada suasana hati Mbah Wira ketika meritual. Jadi suasana hati dukun atau praktisi yang meritual itu sangat berpengaruh terhadap hasil kodam yang diritual. Ketika dikala itu Mbah Wira sangat butuh backingan kerezekian, maka yang datang ya macam siluman buaya ya, kemudian om yang jimbe, naga emas, yang tuanya lebih ke arah ke rezekian. Kalau bisnis Mbah Wira kala itu sedang sepi, maka yang datang ya penglaris-penglaris dagangan, misalnya naga, ya, kemudian siput emas, cacing emas, ikan emas yang auranya itu dominan kok emas-emas. Sementara kalau di saat itu usaha Mbah Wira sedang diganggu, misalnya Mbah Wira sedang geram dengan seseorang, inginnya langsung hantam aja, maka yang datang macam hantu monyet, ya, yang punya tuah manipulasi energi, demon perang, yang tuanya baik untuk eksekusi, kalau nggak gitu siluman yang bawa tombak, bawa pedang, sehingga memang kodam-kodam tersebut bagus untuk menunjang fungsi perang. Sementara kalau Mbah Wira sedang bermasalah dalam urusan karir, karena Mbah Wira kan juga PNS ya, ada kalanya Mbah Wira butuh pendekatan dengan pimpinan, ada kalanya Mbah Wira butuh menjalin relasi, ada kalanya Mbah Wira sedang mengincar jabatan atau posisi tertentu, maka ketika ritual yang datang-datang itu pengasihan dan kejayaan karir, seperti kerbau ya, kerbau itu tuah kemakmurannya bagus ya, naga merah itu tuah kewibawaannya juga aduhai sekali. Om yang bumi ya, itu untuk melanggengkan jabatan itu sangat istimewa. Kemudian tipe-tipe pengasihan seperti ular ya, vampir, nah, itu adalah kodam-kodam yang memiliki tuah pengasihan yang istimewa. Jadi mereka yang datang itu sesuai dengan kondisi batin si peritual. Ya, itulah kenapa ketenangan pikiran dan kejernihan batin bagi seorang praktisi itu sangatlah penting. Karena betul-betul mempengaruhi bagaimana kualitas hasil ritualnya. Coba perhatikan screenshot percakapan antara Mbah Wira dengan praktisi yang berikut ini. Beliau memang punya profesi yang mendukung untuk berkeliling dunia karena relasi-relasi bisnis beliau itu tersebar di seluruh penjuru dunia. Beliau bercerita seperti ini kepada Mbah Wira. Pas saya ke Turki, saya ketemu dukun asli di sana yang memang ahli dalam summoning berbagai jenis jin. Jadi Turki itu adalah negara yang dominan penduduknya ya itu mayoritas beragama Islam. Kalau yang dimaksud jin muslim itu adalah marit jin, bisa aja benernya cari yang bener-bener tua. Marit jin itu adalah jin yang cirinya adalah seluruh tubuhnya itu berwarna biru. Nah kalau dalam dunia sehari-hari yang kita kenal itu macam jin milik Aladin. Nah itu adalah jin marit. Jadi memang klien Mbah Wira, klien sampean praktisi yang Mbah Wira ajak ngobrol ini sharing ya dengan Mbah Wira bahwa kalau yang dimaksud jin muslim itu adalah marit jin, maka sebenarnya bisa loh Mbak, ada caranya cari yang benar-benar tua. Kita simak bagaimana caranya. Tapi apa manusianya sanggup? Manusianya yang dimaksud di sini ada dua, yaitu apakah praktisi yang summoning jin marit itu sanggup, dan apakah klien yang memesan jasa praktisi agar dicarikan jin muslim tadi juga sanggup. Mengapa demikian? Karena yang konjur di sini itu maksudnya adalah praktisi yang mensummoning jin marit itu harus terlepas dari segala penyakit hati seperti iri, dengki, sombong, malas, dan lain sebagainya. Kemudian sholatnya juga harus beneran sholat. Jadi bukan hanya sekedar ritual semata. Istilahnya bertakwa beneran luar dan dalam. Bukan cuman katanya bertakwa atau kelihatannya bertakwa. Dan yang megang maksudnya itu klien yang membeli jasa praktisi itu tadi untuk ya didatangkan jin marit itu juga harus orang yang benar-benar lurus. Biasanya itu kontraknya langsung batal jika pantangannya dilanggar. Lah pantangannya apa aja? Kalau jin muslim ya jelas dosa-dosa besar,
Seven Deadly Sins, misalnya berbuat zina, memfitnah orang, minum khamr, membunuh dan lain sebagainya. Marit ya itu adalah tipikal jin yang sulit buat dijadikan kodam pendamping bagi manusia. Mengapa ya? Karena itu tadi, kualitas dukun atau kualitas praktisi yang mensummon jin marit ya harus lurus, dan yang pegang juga harus lurus. Begitu kata beliau. Ini kalau Mbak Wira rasa-rasakan, jujur ya lebih sulit punya jin muslim usia tua dibanding dengan mengamalkan ilmu hikmah. Karena kalau Anda mengamalkan ilmu hikmah kemudian Anda melakukan dosa besar, itu ilmunya nggak hilang, cuman menjadi tumpul kembali. Solusinya apa? Diasah, ditirakati, itu nanti akan kembali tajam. Ya ibarat Anda punya pisau, kalau Anda melakukan dosa besar, pisaunya nggak musnah, nggak hilang, cuman jadi tumpul. Solusinya gimana? Ditirakati, diasah kembali, maka ia akan tajam kembali. Beda dengan punya jin marit yang tua ini. Kenapa? Karena kalau jin marit yang tua ini, ketika pantangannya itu dilanggar, dia kontraknya langsung batal. Dan artinya ketika kontraknya itu batal ya, jin itu tidak lagi menjadi khodam Anda. Not yet be your khodam anymore. Nah, semacam itulah kira-kira. Jadi betul-betul batal dan ia akan hilang, disappear kembali ke alamnya, dan Anda tidak lagi punya hak untuk mengafirmasi atau memberikan perintah apapun kepada jin marit yang usianya tua tersebut. Ini asik cerita-cerita seperti ini. Mbak Wira itu tidak pernah meremehkan orang dan tidak pernah merendahkan orang. Itulah kenapa siapapun yang datang kepada Mbak Wira, pasti Mbak Wira panggil Pak. Ada apa Pak? Silahkan langsung saja. Artinya apa? Mau dia tua, mau dia muda, pasti Mbak Wira panggil Pak untuk menghormati dan menghargai beliau. Sementara kalau wanita, Mbak Wira panggil Ibu. Kalau nggak berkenan dipanggil Ibu ya dipanggil Mbak. Karena wanitanya agak tricky. Biasanya kalau dipanggil Ibu merasa dirinya udah tuir. Padahal kalau laki-laki dipanggil Pak, wah merasa hebat banget gue gitu kan, dipanggil Pak kan gitu. Nah sehingga ketika siapapun tuh mau sharing kepada Mbak Wira, dia nggak ada beban, nggak ada semacam mental block, nanti kalau aku sharing sama Mbak Wira direndahkan dan diremehkan, nggak. Termasuk pengalaman-pengalaman unik seperti ini, dan Mbak Wira yakin pengalaman ini benar adanya. Kenapa? Karena Mbak Wira tahu orang tersebut memang punya koleksi khodam dengan usia di atas 100.000 tahun. Nah ini kita langsung lompat ya ke khodam-khodam di atas 100.000 tahun, karena memang beliau kolektor kelas berat. Itu kalau untuk summonnya khodam-khodam gini miliaran Pak dihabiskan ya. Miliaran, betul-betul miliaran Mbak Wira tahu. Gitu ceritanya. Nampaknya part 2 ini hanya membahas khodam nomor 385 dan 363 aja udah panjang ya. Untuk selanjutnya akan kita lanjutkan ke part 3. Mbak Wira doakan kita semua, saya dan Anda sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menyimak. Salam cerdas bersupranatural.